Halo semuanya, siswa PASEE atau kelas 10 tingkat SMA dimanapun kalian belajar saat ini. Senang bertemu kamu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini alur tujuan pembelajaran kita adalah berkontribusi aktif dalam diskusi atau debat dengan mempersiapkan catatan kecil dan melaksanakan perannya secara kritis dan etis. Tonton terus video ini, mari kita belajar bersama-sama. Untuk mencapai alur tujuan pembelajaran berkontribusi aktif dalam diskusi atau debat dengan mempersiapkan catatan kecil dan melaksanakan perannya secara kritis dan etis, maka ada langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mampu menemukan esensi debat. Kemudian kita mampu mengonstruksi bagian-bagian debat. Yang ketiga, kita mampu menganalisis isi debat. Kemudian yang keempat, kita mampu berkontribusi aktif dalam melatih berdebat dengan mempersiapkan catatan kecil dan melaksanakan perannya secara kritis dan etis. Sebagai kegiatan yang pertama kita lakukan, kita harus dapat menemukan esensi dari debat itu sendiri. Debat pengertiannya adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk beradu argumentasi untuk menyampaikan ide secara logika dan bukti pendukung dari masing-masing pihak yang berdebat. Dalam esensi debat ini juga kita harus tahu bagaimana ciri-ciri berdebat yang baik. Yang pertama, menyatakan argumen-argumen yang logis. Yang kedua, menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen. Yang keempat, menyatakan sanggahan dengan bahasa yang santun. Dan yang kelima adalah tidak menyatakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain. Selanjutnya, mari kita pahami konstruksi bagian-bagian debat. Yang pertama adalah mosi. Mosi adalah topik atau pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Yang kedua adalah definisi. Definisi merupakan pembatasan terhadap suatu mosi agar isu yang diperdebatkan dapat lebih terfokus. Definisi ini dapat juga mengklarifikasi mosi. Yang ketiga adalah argumentasi. Argumentasi adalah alasan mendukung atau tidak mendukung topik atau mosi yang sudah ada. Kemudian disampaikan dengan menjelaskan mengapa suatu sudut pandang tertentu harus diterima atau justru tidak diterima. Dan yang keempat adalah sanggahan. Sanggahan adalah respon terhadap argumen tim lawan yang terelaborasi secara jelas. Sanggahan disampaikan dalam debat guna membuktikan bahwa argumen tim lawan tidak sepenting yang mereka kemukakan. Sama halnya dengan argumen, sanggahan yang baik harus memuat alasan, bukti, dan kesimpulan. Nah, kita masuk kepada bagaimana kita bisa berkontribusi aktif dalam berlatih debat. Yang kita ambil adalah unsur-unsur debat atau mengadopsi debat dengan sistem parlementer, dan ini juga sering dipertandingkan. Nah, kita lihat debat bahasa Indonesia mengadopsi debat dengan sistem parlementer. Unsur-unsur format tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 2 tim yang berdebat. Masing-masing tim terdiri dari 3 pembicara yang secara bergilir akan menjadi pembicara pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, salah satu tim akan menjadi sisi positif atau pemerintah, yaitu sisi yang mendukung mosi. Dan tim yang lain akan menjadi sisi oposisi atau yang tidak mendukung, yang tidak setuju, atau disebut dengan tim yang negatif. Kemudian, setiap pembicara akan menyampaikan pidato secara substantif yang berlangsung selama 7 menit dengan sisi pemerintah yang maju pertama. Setelah semua pembicara dari kedua tim menyampaikan pidato substantifnya, salah satu pembicara dari masing-masing tim, baik pembicara pertama atau kedua, akan menyampaikan pidato pembalas sekaligus penutup kasus dengan sisi oposisi yang maju pertama. Kemudian urutan pembicara dalam debat adalah sebagai berikut. Pembicara pertama sisi pemerintah, pembicara pertama sisi oposisi, pembicara kedua sisi pemerintah, pembicara kedua sisi oposisi, pembicara ketiga sisi pemerintah, pembicara ketiga sisi oposisi, kemudian pidato pembalas penutup sisi oposisi adalah pidato pembalas penutup sisi pemerintah.
Selanjutnya, ketika pembicara menyampaikan pidato substantifnya, anggota dari tim lawan dapat mengajukan interupsi. Interupsi dapat disampaikan di antara menit pertama dan menit ke-6. Interupsi tidak boleh disampaikan dalam pidato pembalas atau penutup. Pembicara yang sedang menyampaikan pidatonya memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak interupsi. Dalam lomba debat, terdapat seseorang yang berperan sebagai penjaga waktu atau timekeeper yang berfungsi sebagai pemberi sinyal waktu. Ia akan mengetuk 1 kali pada akhir menit pertama dan menit ke-6 untuk menandakan awal dan akhir waktu diperbolehkannya poin interupsi. Penjaga waktu juga akan memberikan 2 ketukan pada menit ke-7 untuk menandakan bahwa waktu untuk menyampaikan pidato sudah habis dan sebaliknya pembicara menyelesaikan kalimat terakhirnya. Pembicara yang berbicara kurang dari 6 menit dianggap tidak memenuhi waktu berbicara dan dapat dikurangi poinnya sebagai bagian dari penilaian terhadap unsur strategi. Pembicara yang masih berbicara setelah 7 menit 20 detik juga dapat dikurangi poinnya atas dasar alasan yang sama. Argumentasi atau penjelasan apapun setelah 7 menit 20 detik tidak akan dihitung oleh juri. Setiap debat dinilai oleh juri dengan jumlah ganjil. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian setiap tim diberikan waktu 30 menit untuk melakukan persiapan setelah mosi atau topik diumumkan. Dalam persiapan ini, tim tidak diperbolehkan menerima bantuan dari siapapun, baik pelatih, guru, teman, maupun orang tua, dan tidak diperbolehkan menggunakan laptop, smartphone, atau alat komunikasi lainnya. Itu adalah yang kita adopsi dari debat parlementer. Boleh nanti kita aplikasikan pada waktu kita belajar berdebat. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah berdebat dengan kritis dan etis. Yang pertama harus serius. Ketika menyampaikan pertanyaan kepada lawan debat, kita harus menunjukkan sikap yang serius, jangan main-main atau berbicara tanpa fakta dan data yang konkret. Ingat, perdebatan bukan ajang untuk main-main. Argumentasi yang disampaikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Ada baiknya mengajukan segala pertanyaan berdasarkan riset yang telah dilakukan dan sesuaikan dengan pengetahuan kita. Jadi nggak boleh sok pintar, itu maksudnya. Yang kedua adalah tidak menilai fisik. Etika berdebat selanjutnya adalah kita tidak boleh menyerang ataupun menyinggung fisik lawan debat. Sebab dalam berdebat hal yang diutamakan adalah adu ide gagasan. Jadi jika ingin menyerang maka seranglah ide gagasan lawan bukan fisiknya. Hindari membawa hal apapun di luar ide, gagasan dan data-data yang kita miliki dalam sebuah perdebatan. Menyerang atau menyinggung fisik lawan tidak akan menambah penilaian kita dan tim karena yang dinilai dari sebuah debat adalah ide dan gagasan yang kita miliki. Justru sikap menilai rendah fisik lawan berpotensi mengurangi penilaian kita. Selanjutnya, kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Salah satu cara untuk mematahkan argumentasi lawan debat adalah dengan mengadu argumentasi tersebut dengan data dan fakta. Itulah mengapa kita harus melakukan riset mendalam sebelum melakukan debat. Hindari sikap mengadu ide gagasan kita dengan informasi yang belum jelas kebenarannya atau berita palsu atau yang sering disebut dengan hoax. Kumpulan fakta dan data sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang terpercaya. Semakin banyak fakta dan data yang kita kumpulkan, semakin besar pula peluang untuk memenangkan perdebatan. Selanjutnya, berdebat dengan kritis dan etis itu harus mengikuti aturan main. Setiap pelaksanaan debat pasti ada aturan main yang telah ditetapkan oleh tim penyelenggara. Mulai dari batas bicara, aturan menyanggah lawan debat, hingga tata cara bertanya. Ikuti segala aturan main tersebut dan jangan menganggap remeh sebuah aturan. Melanggar satu aturan saja bisa membuat kita didiskualifikasi oleh tim penyelenggara sehingga segala sesuatu yang telah kita persiapkan pun menjadi sia-sia. Selain kita mengetahui bagaimana berdebat secara kritis dan etis, kita juga harus tahu, paham bagaimana kesalahan dalam berdebat yang sering terjadi. Yang pertama adalah logical fallacy. Pernahkah kamu terlibat dalam sebuah debat yang tidak ada ujungnya atau menyaksikan debat di mana pembicaranya hanya muter-muter di situ saja bahkan sampai bertengkar? Nah, dalam situasi tersebut biasanya kedua pihak yang berdebat tanpa sadar telah melakukan sebuah kesalahan dalam berdebat, yaitu logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir logis yang berasal dari asumsi-asumsi yang keliru. Kesalahan ini akan membuat kegiatan berdebat menjadi tidak berbobot dan tidak sehat. Oleh karena itu, hindari kesalahan ini jika kamu ingin menjadi debater yang handal.
Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah argumen repetitif. Argumen repetitif adalah argumen yang dibawakan secara berulang-ulang dan terus-menerus sepanjang perdebatan. Ini adalah kesalahan yang paling banyak dijumpai dalam kegiatan debat. Kesalahan ini biasanya dilakukan karena berusaha menghabiskan waktu, tidak paham mosi, dan kurang baik dalam melakukan alokasi waktu pada saat case building. Selain itu, terkadang debater tidak sadar bahwa dirinya sedang melakukan argumen repetitif karena menganggap bahwa hal tersebut adalah bentuk penegasan. Mengulang-ulang pernyataan memang diperlukan untuk meyakinkan pihak lain, namun bukan berarti pernyataan yang sama harus disampaikan secara berulang. Kesalahan dalam berdebat yang sering kita jumpai adalah argumen yang terlalu umum. Menggunakan argumen yang terlalu umum tanpa membuatnya lebih merinci ke argumen-argumen pendukung yang lebih detail akan membuat bangunan argumen kamu sangat lemah. Untuk menghindari kesalahan ini, seorang debater sebaiknya membuat argumen yang langsung ke inti, atau jika ingin memberikan contoh, maka contoh tersebut harus sesuai dengan mosi yang tengah diperdebatkan. Selanjutnya, apalagi kesalahan yang sering kita lihat di dalam berdebat, yaitu menyinggung sara. Menyinggung sara atau suku, agama, ras, atau antar golongan adalah hal yang dilarang dalam debat. Hal ini dikarenakan sara selalu menjadi hal yang sensitif dalam masyarakat, sehingga mengungkapkan kalimat yang mengandung sara dapat memicu pertikaian. Oleh karena itu, debater harus hati-hati dalam mengutarakan argumennya dan jangan sampai menyinggung sara. Selain dapat menyebabkan pertikaian, argumen yang menyinggung sara juga dapat mengurangi poin dan membuat argumen menjadi tidak etis. Dan hal ini nanti akan kita juga praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berdiskusi, berbicara, berdebat, atau menyampaikan ide pendapat di khalayak yang banyak, kita tidak boleh menyinggung sara karena itu dilarang dalam berdiskusi. Selanjutnya, mari kita mencoba berlatih berdebat dengan kritis dan etis, tentu dengan semua konten yang sudah kita pelajari barusan. Kemudian kita akan mencoba membentuk tim sesuai dengan unsur-unsur debat itu sendiri. Yang Ibu sampaikan kepada kamu adalah mosi tayangan sinetron berpengaruh buruk terhadap anak-anak dan penontonnya. Mari kita memberikan argumen kita, mari kita melakukan pendapat-pendapat yang kita sampaikan itu secara etis dan bermoral. Ingatlah tadi apa yang disampaikan, bagaimana cara berdebat yang baik, mari kita laksanakan di dalam ruangan kelas masing-masing. Ini yang menjadi pelatihan mandiri bagi kita. Sembari kita berlatih secara mandiri, berlatih berdebat secara kritis dan etis di dalam ruangan belajar, maka Ibu sampaikan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada alur tujuan pembelajaran berikutnya.